Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Judul khotbah untuk kita pada sore hari ini adalah mengikut Kristus tanpa syarat. Diambil dari pembacaan Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayatnya yang ke-62. Temanya adalah pemberitaan yang sejati dalam terang kasih karunia yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita pasti pernah mengambil apa yang namanya keputusan yang besar dalam kehidupan kita, seperti menikah, menetapkan karir kita, memilih pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal dalam hidup kita di mana kita harus mengambil satu keputusan yang tidak seperti kita mengambil keputusan yang tadi saya sebutkan, yaitu keputusan ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yesus. Apakah kita mengikuti Yesus merupakan satu keputusan kita pada saat kita merasa bahwasannya itu adalah hal yang sementara selama kita nyaman, maka kita mengikuti Dia? Atau ini merupakan suatu keputusan yang besar, tetapi kita bisa saja mempunyai beberapa keraguan. Nah, hari ini kita membahas satu kisah yang mengajak kita memeriksa kembali apakah kita benar-benar mau mengikuti Yesus dan mau berjalan bersamanya untuk sementara oleh karena nyaman, atau karena kita sudah menetapkan hati kita untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu berarti ada hal yang harus kita tanggung. Seperti ketika Yesus menetapkan hati menuju Yerusalem. Dan di dalam perikop ini dimulai dengan satu kalimat yang berbunyi, ia meneguhkan hatinya untuk pergi ke Yerusalem, ayat 51. Yerusalem bukanlah tujuan wisata. Yerusalem adalah tempat penderitaan yang akan dia alami, karena salib sudah menanti dia di sana. Disinilah gambaran daripada kasih Allah itu begitu sangat jelas. Yesus tidak pernah terpikir untuk lari dari salib, melainkan menujunya dengan suatu tekad. Dan disinilah teologi Lutheran mengatakan dengan tegas, yaitu karya keselamatan adalah sepenuhnya inisiatif daripada Allah, bukan oleh karena perbuatan atau upaya manusia. Oke? Dan kita memang diselamatkan itu bukan karena kita itu baik, melainkan oleh karena keputusan Yesus untuk mati bagi kita orang-orang berdosa. Ketika orang-orang Samaria menolak Yesus, dua muridnya mengatakan untuk menghukum mereka, menurunkan api. Tetapi Yesus menegur mereka, karena misi Yesus itu bukan memusnahkan, tetapi menyelamatkan. Dia tidak menghukum, tapi jelas menyelamatkan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penghakiman, Yesus justru mengajarkan kepada kita untuk bersabar dan juga mengasihi. Nah, ada gambaran yang menarik dari 3 calon yang mengikuti Yesus. Dan apa sih sebenarnya biaya untuk menjadi seorang murid? Nah, di bagian kedua, Yesus bertemu dengan 3 orang yang tertarik mengikutinya. Mungkin mereka terinspirasi dengan apa yang Yesus lakukan. Mungkin mereka juga ingin menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Tapi Yesus tidak menjual atau memberikan harapan palsu atau PHP. Ya, yang pertama dikatakan demikian, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Tapi Yesus menjawab,
serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya ya, meletakkan kepalanya. Nah, artinya apa di sini? Mengikut Yesus itu memang tidak nyaman, tidak ada jaminan materi, tidak ada jaminan itu akan jalan dengan mulus, dengan aman di dunia ini. Tidak ada. There is no such thing. Tetapi banyak orang, termasuk kita juga, kadang-kadang ikut Yesus karena berharap hidup kita akan lebih baik, hidup kita akan lebih nyaman. Yesus tidak pernah menawarkan hal demikian. Dia tidak mau menipu kita. Dia hanya mau mengatakan suatu hal yang jujur. Mengikut aku, mengikut Yesus, berarti kehilangan segala sesuatu termasuk kenyamanan kita. Yang pertama. Dan yang kedua adalah orang yang mengatakan, izinkanlah aku menguburkan ayahku dahulu. Yesus menjawab, biarkan orang mati menguburkan orang mati, engkau beritakanlah kerajaan Allah. Dan ini sebenarnya bukan Yesus tidak punya hati atau empati, tapi Yesus ingin kita mengerti satu hal, ya, tidak ada hal, bahkan keluarga pun yang boleh mengambil tempat utama daripada panggilan Allah. Tidak even keluarga. Sola Kristus, hanya Kristus yang berhak duduk di tata hati kita. Yang ketiga adalah orang yang mengatakan, aku ingin mengikuti engkau, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu. Dengan keluarga, Yesus menjawab, siapa yang membajak dan menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, di sini kita harus memahami bahwasannya mengikut Kristus tidak bisa dengan hati yang terbagi. Ya, tidak bisa satu kaki di ladang Tuhan dan satu kaki ada di masa lalu. Dan aplikasinya ini adalah mengikut Yesus adalah satu, dengan mata tertuju kepada salib Kristus. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemuritan bukanlah proyek hobi, ya, bukan juga adalah suatu hal yang mungkin kita anggap ini bisa kita jalanin begitu saja tanpa pertolongan Roh Kudus, ya. Mungkin menjadi suatu hal yang sulit karena kita sebenarnya mengambil jalan salib. Tetapi saya mau ingatkan satu hal, jangan kita takut. Salib kita bukan untuk yang menebus dosa, karena itu sudah dilakukan oleh Yesus. Salib kita itu adalah bagian dari pertumbuhan kita, yaitu bahwasanya tanda bahwa kita bukan hanya percaya kepadanya, tapi juga hidup di dalam Yesus. Nah, di sini Luther juga mau mengatakan dan mengajarkan kepada kita bahwasanya kita itu diselamatkan, ingat, oleh karena anugerah melalui iman, bukan oleh pemuritan kita. Tetapi iman sejati selalu melahirkan murid sejati. Iman sejati tidak hanya percaya, tetapi mengikuti. Dan sebagai penutup, Yesus tidak sedang mencari fans, ya, pengagum. Dia mencari murid. Dia tidak menjanjikan kenyamanan bagi yang mau jadi muridnya, tapi dia menjanjikan penyertaan dan keselamatan. Dia sudah lebih dulu menempuhi jalan itu, menuju Yerusalem, menuju salib untuk kita. Kini ia berkata, ikutlah aku. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Apakah kita siap? Dear brothers, sisters in Christ, the theme for today is true discipleship in the light of grace. And the sermon title is Following Christ Without Conditions. In the course of life, we all face major decisions. Decision to get married. Decision to changing careers, choosing where to serve, and so on. But there is one decision that surpasses all others, which is the decision when we follow Jesus.
Today's passage challenges us to reflect, are we truly following Jesus? Or are we merely walking with Him as long as it feels comfortable? Here in the verse 51, the passage begins with a powerful statement. He set his face to go to Jerusalem. For Jesus, Jerusalem wasn't a tourist destination. It was the place of his suffering. The cross awaited him there. Here we see the depth of God's grace, God's love. Jesus did not flee from the cross. He walked straight toward it and unwavering resolve. In the Lutheran theology, this affirms the heart of the gospel. Salvation is God's initiative, not based on our good deeds or our humanity efforts. We are not saved because we are good, but because Christ set his ways to die for us. When the Samaritan rejected Jesus, James and John responded with fiery indignation. Lord, do you want us to call down fire from heaven? But Jesus rebuked them. No. Because we do know, Jesus not came down to earth to punish, but to save. And the second part, we're going to learn about the three disciples the three would be disciples and the cause of the following. The first one, this is part of the second part of the reading. Jesus encounters three people who expresses a desire to follow him. Perhaps they were inspired about what Jesus doing. But here's the first one. He said, I will follow you wherever you go. And Jesus replied, foxes have holes, birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. What it means. In other words, Jesus just want to say, following Christ will not always be comfortable. There are no guarantee of material or security or personal ease. Many people, including us at times, follow Jesus hoping life will go smoothly, but it's not. Jesus is honest. To follow me means to be ready to lose everything, even your comfort. And the second says, Lord, first let me go and bury my father. Jesus responds, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. So this is not, Jesus not lack of compassion, but rather he is teaching us that nothing, not even family, should take priority over the call to serve God. So this is match what the sola Christus, Christ alone, deserves to the throne of our hearts. And the third says, I will follow you, Lord, but let me say goodbye to my family. And Jesus replies, no one who puts his hand to follow plow and looks back is fit for the kingdom of God. Discipleship demands an undivided heart. We cannot serve God with one foot in the kingdom and one foot from the past. So in the application, discipleship is not a hobby project. It's a way of the cross. But do not afraid. The cross we bear is not atone for sin, because Jesus did that already. Our cross is mark of a growth.
A sign that we are not only believe in Him, but also live through Him. As Martin Luther said and taught us, that we are saved by grace through faith, not through our discipleships, but through faith always give birth to the true discipleships. Genuine faith does not merely believe, yeah, it follows. And as the conclusion, Jesus is not looking for fans. He's calling disciples. He's not promised comfort, but He does promise His preserve and our salvation. He has already walked this road to Jerusalem, to the cross for us. And now He says, follow me, not tomorrow, not later, but now. Are we ready? May the Holy Spirit guide us as we consider what it means truly to follow Jesus with no condition, no hesitation, and with our heart fully surrendered. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.